Bayangkan sejenak, kita berdiri di tengah keramaian kota yang tak pernah tidur. Suara klakson bersahutan, layar-layar gawai menyala tanpa henti, dan langkah-langkah manusia bergerak tergesa, seolah waktu akan meninggalkan mereka jika sedikit saja melambat. Di era ini, kita terbiasa mengukur nilai hidup dari seberapa banyak yang bisa kita selesaikan dalam sehari, seberapa cepat kita meraih sesuatu, dan seberapa banyak pengalaman yang berhasil kita kumpulkan. Kita hidup dalam keyakinan tak tertulis bahwa semakin cepat berarti semakin baik. Makan hanya menjadi ritual kilat, percakapan hanya sebatas pertukaran kata yang terburu-buru, dan perjalanan hanyalah lintasan dari titik awal ke titik tujuan, tanpa sempat melihat keindahan di antaranya. Namun, di balik derap cepat itu, ada keganjilan yang sering tak kita sadari. Kita menumpuk pengalaman, tetapi seringkali hanya menyentuh permukaannya. Kita berkata, sudah merasakan banyak hal, padahal hati kita jarang benar-benar hadir di dalamnya. Waktu berlalu seperti arus deras, menyeret kita untuk terus maju, namun meninggalkan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Dan di momen-momen sunyi, entah saat menunggu di lampu merah atau ketika malam terlalu senyap, ada pertanyaan yang tiba-tiba mengetuk. Apakah semua ini benar-benar membuatku bahagia? Sejak dulu, para pemikir besar telah memperingatkan kita bahwa hidup yang terlalu cepat seringkali mengikis kualitasnya. Mereka mengajarkan bahwa ada seni dalam melambat, dalam memberi ruang untuk meresapi setiap tarikan napas, dalam menghargai hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Di sanalah akar dari slow living, sebuah cara pandang yang bukan sekadar gaya hidup, tetapi juga pernyataan filosofis bahwa hidup bukan tentang berlari secepat mungkin menuju garis akhir, melainkan tentang merasakan setiap langkah di sepanjang perjalanan. Melambat bukan berarti kalah dari waktu. Justru di sanalah kita bisa menemukan waktu yang sebenarnya. Waktu yang memberi kita kesempatan untuk hadir sepenuhnya, menyentuh makna, dan merasakan kehidupan dengan kedalaman yang tak bisa diukur oleh jam atau kalender. Dan mungkin, di tengah dunia yang memuja percepatan, melambat adalah satu-satunya cara untuk benar-benar hidup. Bagian 1. Mengapa kecepatan tidak selalu sejalan dengan kualitas hidup? Kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa semakin cepat kita bergerak, semakin banyak hal yang kita capai, maka semakin tinggi pula kualitas hidup yang kita miliki. Rasanya logis di permukaan, dengan ritme yang gesit, kita bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan, mengunjungi lebih banyak tempat, mencoba lebih banyak makanan, bertemu lebih banyak orang. Hidup seakan menjadi daftar panjang yang penuh tanda centang. Namun, jika kita berhenti sejenak dan benar-benar mengamati, kita akan menemukan bahwa daftar itu seringkali berisi banyak hal yang hanya kita sentuh sebentar, tanpa pernah benar-benar kita rasakan sepenuhnya. Ambil contoh sederhana, makan. Dalam kehidupan cepat, makan sering menjadi sekadar rutinitas biologis untuk mengisi tenaga, bukan pengalaman yang mengundang rasa syukur. Kita menyuap makanan sambil menatap layar, membiarkan rasa hanyut tanpa pernah kita beri ruang untuk benar-benar hadir di lidah. Demikian pula dalam percakapan, kata-kata meluncur seperti kereta yang melaju kencang, tapi makna dan kedalaman jarang sempat singgah. Kita mendengar, tetapi tidak mendengarkan. Kita merespons, tetapi tidak terhubung. Ketika kita hidup dalam tempo yang terlalu cepat, kesenangan pun berubah bentuk. Ia menjadi seperti bayangan yang terus bergerak, sulit kita tangkap dan nikmati. Kita mungkin berjalan di taman bunga, tapi pikiran kita sudah melompat ke rapat sore ini. Kita mungkin berada di meja makan bersama keluarga, tapi hati kita sibuk memikirkan pesan yang belum dibalas.
Dalam kondisi seperti ini, hidup kehilangan rasa, mengendap. Semua menjadi dangkal, seperti mencicipi setetes air dari laut yang luas. Kecepatan yang berlebihan juga membuat kita kehilangan detail kecil yang sebenarnya memberi warna pada pengalaman hidup. Senyuman ramah dari orang asing di jalan, aroma kopi yang baru diseduh, desiran angin yang menyapu wajah. Semua ini sering terlewat karena mata dan hati kita tertuju pada tujuan berikutnya. Seolah kita terus-menerus berada di peron stasiun, menunggu kereta berikutnya, tanpa pernah benar-benar menikmati momen saat kita berdiri di sana. Lebih jauh lagi, hidup yang terlalu cepat seringkali menciptakan ilusi kemajuan. Kita merasa bergerak maju, padahal kita hanya berputar di antara kesibukan yang tak memberi kita makna. Banyak orang mengukur keberhasilan dari seberapa banyak yang mereka lakukan, bukan dari seberapa dalam mereka menjalaninya. Akibatnya, kita menjadi ahli dalam mengejar, tapi amatir dalam menikmati. Kita pandai berlari, tetapi kerap lupa bahwa kebahagiaan tidak selalu berada di garis akhir. Seringkali ia tersembunyi di sela-sela langkah yang perlahan. Pada akhirnya, kecepatan yang tanpa jeda bukan hanya menguras tenaga, tetapi juga mengikis kepekaan kita terhadap kehidupan itu sendiri. Kita mulai kehilangan kemampuan untuk duduk diam tanpa merasa bersalah, untuk menatap senja tanpa merasa membuang waktu, atau untuk berbincang lama tanpa tergesa memeriksa jam. Padahal, justru dalam momen-momen itulah ketika kita benar-benar hadir tanpa agenda yang mendesak, hidup memberi kita rasa yang paling utuh. Bagian 2, dampak psikologis hidup terlalu cepat. Hidup dalam kecepatan tinggi tidak hanya mengubah cara kita beraktivitas, tetapi juga secara perlahan membentuk cara kerja pikiran dan emosi kita. Pada awalnya, mungkin kita merasa bangga. Setiap detik terisi, setiap jam dimaksimalkan, setiap hari penuh dengan pencapaian. Namun, di balik rasa puas yang sementara itu, tubuh dan pikiran kita menyimpan beban yang tak terlihat. Ketika setiap hari diisi dengan tuntutan untuk bergerak cepat, otak kita terus-menerus berada dalam keadaan fight or flight. Hormon stres seperti kortisol meningkat, dan tubuh kita jarang mendapat kesempatan untuk kembali ke kondisi tenang. Kita mungkin tidak langsung menyadarinya, tapi ketegangan ini perlahan menumpuk. Tidur menjadi gelisah, napas menjadi pendek, dan kita mulai merasa lelah, bahkan sebelum hari dimulai. Kecepatan yang kita kira produktif ternyata sedang membangun pondasi rapuh bagi kesehatan mental kita. Selain itu, ritme yang terburu-buru membuat kita terjebak dalam siklus kejar-kejaran dengan waktu. Selalu ada target berikutnya, agenda berikutnya, dan tuntutan berikutnya. Pikiran kita jarang sekali benar-benar berhenti. Kita mungkin sedang makan siang, tapi pikiran sudah melompat ke rapat sore ini. Kita mungkin sedang di rapat, tapi kepala sudah memikirkan tenggat pekerjaan esok hari. Pola ini melahirkan fenomena yang dikenal sebagai time anxiety, kecemasan akan waktu yang terus berjalan dan rasa takut tertinggal. Di sisi emosional, hidup yang terlalu cepat sering mengikis kemampuan kita untuk merasakan sepenuhnya. Emosi yang seharusnya dihayati dengan utuh, kebahagiaan, kesedihan, kekaguman, menjadi sekadar kilasan yang lewat begitu saja. Bahkan momen-momen indah terasa singkat dan cepat memudar, karena kita segera beralih ke hal berikutnya. Akhirnya, kita mulai kehilangan kedalaman dalam merasakan, dan ini berimbas pada kepuasan hidup secara keseluruhan. Hidup cepat juga kerap memicu perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Kita bisa saja memiliki segalanya, pekerjaan yang baik, lingkaran sosial yang aktif, agenda yang padat. Namun di malam hari, saat semuanya hening,
ada kekosongan yang menyelinap. Kekosongan ini sering muncul karena kurangnya processing time, waktu untuk mencerna pengalaman, merenung, dan memberi makna pada apa yang telah kita jalani. Tanpa jeda, semua pengalaman kita hanyut begitu saja, seperti air hujan yang mengalir di permukaan tanpa pernah meresap ke tanah. Secara jangka panjang, dampak psikologis dari hidup yang terlalu cepat dapat mengarah pada kelelahan mental, burnout, kehilangan motivasi, dan bahkan depresi. Rasa pencapaian yang kita kejar justru berganti menjadi perasaan kosong, karena kita tak lagi tahu untuk siapa dan untuk apa kita bergerak secepat ini. Di titik ini, tubuh dan pikiran mulai mengirimkan sinyal. Kadang berupa kelelahan fisik yang berkepanjangan, kadang berupa rasa cemas yang tak jelas sumbernya. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang memilih untuk melambat seringkali menemukan bukan hanya ketenangan, tapi juga kejernihan pikiran yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Melambat memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas, bagi hati untuk merasakan, dan bagi jiwa untuk kembali menemukan pusatnya. Bagian 3. Pandangan filsuf tentang hidup yang melambat. Jauh sebelum istilah slow living menjadi tren gaya hidup modern, para pemikir besar sudah menanamkan benih-benih kesadaran bahwa hidup tidak seharusnya dijalani dalam kecepatan yang membutakan. Mereka memahami bahwa waktu, jika dikejar tanpa henti, justru akan menjauhkan kita dari kedalaman pengalaman dan makna sejati kehidupan. Epicurus, filsuf Yunani kuno, mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari menumpuk kesenangan yang bergerak cepat, melainkan dari meraih ketenangan melalui kesenangan yang sederhana dan bertahan lama. Ia membedakan antara moving pleasures, kesenangan yang datang dari sensasi sementara seperti makanan mewah atau hiburan, dengan static pleasures, kepuasan yang hadir ketika kebutuhan kita terpenuhi dan hati kita tidak lagi merasa kurang. Bagi Epicurus, kebahagiaan sejati adalah ketika kita berhenti mengejar kesenangan baru setiap saat dan mulai menikmati apa yang sudah kita miliki. Inilah inti dari slow living. Berhenti berlari dan mulai diam di tempat yang kita rasa cukup. Berabad-abad kemudian, Henry David Thoreau, penulis dan filsuf Amerika, melakukan eksperimen hidup sederhana di tepi Walden Lake. Ia meninggalkan hiruk-pikuk pitek kota untuk hidup selaras dengan alam, menanam, menulis, dan merenung. Dalam bukunya Walden, ia menulis, "Aku pergi ke hutan karena aku ingin hidup dengan sengaja, hanya menghadapi fakta-fakta esensial kehidupan dan melihat apakah aku bisa mempelajarinya, agar ketika aku mati, aku tidak menemukan bahwa aku belum pernah hidup." Thoreau mengingatkan kita bahwa kecepatan modernitas sering mencuri kesempatan kita untuk benar-benar mengalami hidup. Dari timur, Lao Tzu dalam Tao Te Ching mengajarkan bahwa alam tidak pernah terburu-buru, namun segalanya tercapai. Konsep Wu Wei, bertindak tanpa memaksa, mengajarkan kita untuk selaras dengan ritme alami dunia, bukan memaksakan kecepatan yang bertentangan dengan alurnya. Dalam pandangan ini, melambat bukanlah kemunduran, melainkan kembali ke keseimbangan, seperti sungai yang mengalir mengikuti bentuk bumi, namun akhirnya tetap mencapai laut. Arthur Schopenhauer, filsuf Jerman abad ke-19, melihat kecepatan hidup modern sebagai sumber penderitaan. Ia menulis bahwa manusia sering terjebak dalam keramaian dan kebisingan yang diciptakan oleh tuntutan sosial dan ekonomi. Akibatnya, kita mengejar ilusi kebahagiaan, status, kekayaan, pengakuan, namun mengorbankan ketenangan batin. Schopenhauer menyarankan untuk menghindari kesibukan yang tidak perlu, agar kita punya waktu merenung dan menikmati hidup yang tenang.
Bahkan Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoa, memberi nasihat yang sederhana namun dalam. Jika engkau mencari ketenangan, lakukan lebih sedikit. Atau, lebih tepatnya, lakukan hal-hal yang esensial dengan cara yang tepat. Prinsip ini selaras dengan slow living, mengurangi yang tidak perlu, memperdalam yang penting, dan memberi perhatian penuh pada setiap langkah. Kesamaan dari semua pandangan ini adalah satu pesan universal. Melambat bukanlah membuang waktu, melainkan mengembalikan waktu kepada diri kita sendiri. Filsafat-filsafat ini mengingatkan bahwa kecepatan seringkali adalah ilusi kemajuan. Sementara melambat adalah jalan menuju pemahaman dan kepuasan sejati. Bagian 4, prinsip utama. Slow living. Jika kita merangkum pelajaran dari para filsuf dan menyandingkannya dengan realitas kehidupan modern, slow living bukan sekadar ajakan untuk bergerak lambat secara fisik, melainkan perubahan cara pandang terhadap hidup itu sendiri. Ia adalah seni memilih, seni menata ulang prioritas, dan seni memberi ruang bagi diri untuk bernapas di antara riuhnya dunia. Prinsip pertama yang menjadi inti slow living adalah kesederhanaan. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan atau pengorbanan yang menyakitkan, tetapi tentang menghapus lapisan-lapisan berlebihan yang selama ini membebani. Dalam kesederhanaan, kita menyingkirkan gangguan yang tidak perlu, baik itu benda, aktivitas, maupun hubungan, agar yang tersisa adalah hal-hal yang benar-benar memberi makna. Seperti seorang pemahat yang mengurangi bagian-bagian batu hingga tersisa bentuk indah di dalamnya, kita pun menata hidup agar inti yang esensial bisa terlihat jelas. Prinsip kedua adalah keseimbangan. Hidup cepat sering mengorbankan satu aspek demi aspek lainnya. Pekerjaan menelan waktu keluarga, hiburan mengorbankan istirahat, atau pencapaian materi menggerus kesehatan mental. Slow living mengajak kita menyeimbangkan semua ini, bukan dengan membagi waktu secara sama rata, tetapi dengan memberi porsi yang tepat pada setiap hal sesuai dengan nilainya dalam hidup kita. Prinsip ketiga adalah kesengajaan, intentionality. Dalam slow living, kita tidak sekadar menjalani hidup seperti mengikuti arus tanpa arah, tetapi membuat pilihan dengan sadar. Kita bertanya pada diri sendiri sebelum bertindak. Apakah ini penting? Apakah ini membawa saya lebih dekat pada kehidupan yang saya inginkan? Setiap keputusan, sekecil apapun, menjadi tindakan yang disadari penuh, bukan reaksi otomatis terhadap tekanan luar. Prinsip keempat adalah kehadiran penuh, mindfulness. Hidup cepat membuat kita sering berada di dua tempat sekaligus, raga di sini, pikiran di tempat lain. Dalam slow living, kita melatih diri untuk benar-benar hadir di momen yang sedang berlangsung. Saat makan, kita mencicipi dengan perhatian. Saat berbicara, kita mendengarkan sepenuh hati. Saat berjalan, kita merasakan langkah demi langkah. Kehadiran penuh membuat hidup kita lebih padat, makna meski diisi dengan hal-hal sederhana. Prinsip kelima adalah keterhubungan dengan alam. Alam mengajarkan ritme yang stabil, tidak terburu-buru, namun selalu mencapai tujuan. Dalam slow living, kita mencari kembali hubungan ini, menghabiskan waktu di luar ruangan, mengamati siklus alami, dan belajar bahwa tidak semua hal harus dipercepat. Di sini, kita menyadari bahwa memperlambat langkah seringkali justru membawa kita ke tujuan dengan lebih tenang dan mantap. Pada intinya, slow living adalah tentang kualitas, bukan kuantitas. Bukan tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tetapi seberapa dalam kita merasakan satu tempat. Bukan berapa banyak orang yang kita kenal, tetapi seberapa dalam hubungan yang kita bangun.
bukan berapa banyak yang kita capai, tetapi seberapa bermakna pencapaian itu bagi jiwa kita. Bagian 5. Cara menerapkan slow living dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui prinsip slow living saja tidak cukup. Kunci terbesarnya adalah menerapkannya secara nyata dalam keseharian. Melambat bukan berarti meninggalkan semua kesibukan atau berpindah ke pedesaan, melainkan mengubah cara kita menjalani aktivitas, membuat pilihan yang lebih sadar, dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasakan hidup sepenuhnya. Langkah pertama adalah menyederhanakan jadwal. Banyak dari kita merasa lelah, bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena terlalu banyak mengiyakan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Cobalah berani berkata tidak pada komitmen yang tidak sejalan dengan prioritas utama hidup kita. Sisakan ruang kosong dalam agenda, bukan untuk diisi, tetapi untuk memberi napas bagi pikiran dan tubuh. Waktu luang ini bisa menjadi momen refleksi, kreativitas, atau sekadar duduk tanpa melakukan apa-apa. Sesuatu yang jarang kita izinkan dalam budaya serba cepat. Langkah kedua adalah mengurangi keterikatan pada teknologi. Ponsel, media sosial, dan notifikasi tanpa henti adalah sumber besar dari tergesanya pikiran. Kita bisa mulai dengan membuat digital boundaries, tidak memeriksa ponsel saat makan, mematikan notifikasi yang tidak penting, atau menetapkan waktu tertentu untuk detox dari layar. Tujuannya bukan menolak teknologi, melainkan menggunakannya secara sadar agar ia menjadi alat, bukan tuan yang mengatur hidup kita. Langkah ketiga adalah mempraktikkan kesadaran penuh, mindfulness, dalam aktivitas sederhana. Saat berjalan menuju kantor, rasakan langkah dan hembusan angin di wajah. Saat minum kopi, cium aromanya dan nikmati setiap teguk. Saat berbicara, berikan perhatian penuh pada lawan bicara. Aktivitas kecil ini, jika dilakukan dengan penuh kesadaran, akan mengubah kualitas pengalaman hidup kita secara drastis. Langkah keempat adalah menghubungkan diri dengan alam. Alam adalah guru terbaik dalam hal ritme yang tenang namun pasti. Kita bisa mempraktikannya melalui kebiasaan sederhana, seperti berjalan di taman tanpa tujuan tertentu, berkebun, atau melakukan forest bathing, berjalan santai di hutan atau area hijau, sambil mengamati setiap detail sekitar. Di sini, kita belajar dari alam bahwa proses yang perlahan sering menghasilkan keindahan yang paling bertahan lama. Langkah kelima adalah menghargai kualitas di atas kuantitas. Belajarlah untuk memilih satu hal dan mengerjakannya sepenuh hati daripada mencoba mengerjakan 5 hal sekaligus. Pilih untuk membangun satu hubungan yang benar-benar bermakna daripada berusaha mempertahankan banyak hubungan yang dangkal. Pilih untuk membaca satu buku dengan pemahaman penuh, daripada sekadar mengumpulkan daftar buku yang selesai dibaca. Melalui langkah-langkah praktis ini, slow living berubah dari sekadar konsep menjadi cara hidup yang membumi. Kita mulai menyadari bahwa waktu yang kita hemat dengan bergerak cepat seringkali justru terbuang karena dihabiskan untuk hal-hal yang tak memberi kedalaman. Dengan melambat, kita tidak kehilangan apa-apa. Justru kita mendapatkan kembali sesuatu yang selama ini hilang. Keterhubungan yang tulus dengan diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Bagian 6. Hidup lebih sedikit, namun lebih dalam. Pada akhirnya, slow living bukan sekadar metode untuk mengatur waktu, melainkan cara untuk memaknai kehidupan. Ia mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengejar sebanyak mungkin hal untuk merasa utuh. Justru dengan mengurangi, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk meresapi setiap momen dengan kedalaman yang tak mungkin hadir ketika kita terus berlari. Hidup lebih sedikit
bukan berarti hidup yang miskin pengalaman. Sebaliknya, ini adalah hidup yang kaya akan kesadaran, rasa syukur, dan hubungan yang bermakna. Ketika kita memilih untuk memperlambat langkah, kita mulai menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari pencapaian besar, perjalanan jauh, atau hiburan yang memukau. Seringkali, ia bersembunyi di hal-hal sederhana. Tawa yang hangat, secangkir teh di sore hari, atau cahaya matahari yang menembus jendela pada pagi yang tenang. Slow living juga memberi kita kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri. Di saat kita melambat, pikiran punya waktu untuk mendengar suara hati, tubuh punya waktu untuk memulihkan energi, dan jiwa punya waktu untuk kembali menemukan pusatnya. Kita mulai menyadari bahwa kecepatan yang selama ini kita banggakan terkadang hanyalah cara untuk menghindari keheningan. Padahal dalam keheningan, itulah banyak jawaban hidup ditemukan. Mengambil lebih sedikit bukan berarti kehilangan, melainkan memberi nilai yang lebih besar pada apa yang kita pilih untuk dimiliki dan dijalani. Dengan fokus pada kualitas, setiap pengalaman menjadi lebih berharga, setiap hubungan menjadi lebih dalam, dan setiap pencapaian menjadi lebih bermakna. Hidup bukan lagi tentang seberapa jauh kita berlari, melainkan seberapa kuat kita menjejakkan kaki pada setiap langkah. Di tengah dunia yang mengagungkan percepatan, memilih untuk melambat adalah sebuah keberanian. Keberanian untuk berkata bahwa kita tidak mau terjebak dalam arus yang membuat kita lupa rasanya hidup. Keberanian untuk menolak ilusi bahwa lebih cepat berarti lebih baik. Dan keberanian untuk merangkul kenyataan bahwa kadang langkah yang paling lambat justru membawa kita ke tujuan yang paling tepat. Mungkin inilah rahasia terbesar dari slow living. Ketika kita berhenti berlari, kita baru benar-benar tiba. Dan ketika kita tiba, kita menyadari bahwa segala yang kita cari, ketenangan, kebahagiaan, kepuasan, sebenarnya sudah ada di sini, di saat ini, menunggu untuk kita rasakan sepenuhnya. Kita hidup di zaman di mana percepatan menjadi norma, di mana setiap menit harus diisi, dan setiap jeda dianggap kemunduran. Namun, seperti yang telah diingatkan oleh para filsuf dan dibuktikan oleh pengalaman banyak orang, kebahagiaan sejati jarang datang dari hidup yang terburu-buru. Ia lahir dari kedalaman, dari kehadiran penuh, dan dari keberanian untuk berkata, cukup. Slow living bukanlah ajakan untuk melarikan diri dari dunia, melainkan untuk kembali ke inti hidup, ke hubungan yang tulus, ke momen-momen yang jujur, dan ke rasa syukur yang lahir dari hal-hal sederhana. Ia adalah undangan untuk menyadari bahwa waktu bukanlah musuh yang harus kita kalahkan, melainkan teman yang bisa kita nikmati langkah demi langkah. Melambat memberi kita hadiah terbesar yang bisa dimiliki manusia. Kesadaran akan saat ini. Dalam kesadaran itu, kita menemukan bahwa hidup tidak diukur dari seberapa banyak hal yang kita miliki atau seberapa cepat kita mencapainya, tetapi dari seberapa dalam kita mengalaminya. Dan mungkin, di tengah dunia yang semakin tak sabar, memilih untuk melambat adalah revolusi paling sunyi, namun juga yang paling membebaskan. Karena di sanalah kita menemukan kembali sesuatu yang telah lama hilang, diri kita sendiri.